Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang berjudul Sekolah, Sosialisasi Anak, dan Pembentukan Kepribadian. Yuk kita simak bersama-sama apa sih materi yang kali ini akan saya bahas. Dalam materi kali ini, kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, yaitu sekolah sebagai sistem interaksi. Dan yang terakhir, yaitu pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Teman-teman, kali ini kita memasuki pembahasan poin A. Sekolah sebagai sistem interaksi. Sekolah bukanlah sekadar tempat belajar, melainkan juga sebuah sistem sosial yang kompleks. Di dalamnya terjadi berbagai macam interaksi antar individu yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini tidak hanya terjadi antara guru dan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan staf sekolah, serta antara sekolah dengan lingkungan masyarakat. Nah, tahukah kamu mengapa sih sekolah itu disebut sebagai sistem interaksi? Jawabannya yang pertama karena interdependensi. Setiap komponen dalam sekolah itu saling bergantung satu sama lain. Guru membutuhkan siswa untuk mengajar, siswa membutuhkan guru untuk belajar, dan begitu seterusnya. Perubahan pada satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Yang kedua yaitu struktur sosial. Sekolah memiliki struktur sosial yang jelas seperti hierarki, peran, dan norma. Struktur ini mengatur interaksi antar individu dan menciptakan ketertiban dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu budaya sekolah. Setiap sekolah memiliki budaya yang unik yang tercermin dalam nilai-nilai, kebiasaan, dan tradisi yang dianut oleh komunitas sekolah. Budaya sekolah ini sangat mempengaruhi perilaku dan interaksi antar anggota sekolah. Dan yang terakhir yaitu tujuan bersama. Semua anggota sekolah memiliki tujuan bersama, yaitu mencapai tujuan pendidikan. Dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan kerjasama dan koordinasi antar semua komponen. Setelah mengetahui alasan sekolah disebut sebagai sistem interaksi, kita juga harus mengetahui aspek-aspek penting dalam interaksi di sekolah dan juga implikasinya loh. Aspek-aspek penting dalam interaksi di sekolah. Yang pertama, interaksi guru dan siswa. Interaksi ini merupakan inti dari proses pembelajaran. Kualitas interaksi guru dan siswa sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang kedua, interaksi antar siswa. Interaksi antar siswa sangat penting untuk mengembangkan keterampilan sosial, kemampuan bekerja sama, dan membangun hubungan yang positif. Kemudian ada interaksi dengan lingkungan sekolah. Sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan lingkungan masyarakat. Interaksi dengan lingkungan sekolah sangat penting untuk memperluas wawasan siswa dan memberikan pengalaman belajar yang lebih kaya. Kemudian, implikasi sekolah sebagai sistem interaksi. Yang pertama, pentingnya kualitas hubungan. Kualitas hubungan antara anggota sekolah sangat mempengaruhi suasana belajar dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Hubungan yang positif dan harmonis akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sebagai pemberi informasi, tapi juga sebagai fasilitator dalam proses belajar. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang interaktif dan mendorong siswa untuk aktif belajar. Dan yang terakhir, pentingnya kerjasama. Kerjasama antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Poin yang terakhir yaitu pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Pembentukan kepribadian. Kepribadian adalah kumpulan sifat, sikap, dan perilaku yang khas dimiliki oleh seseorang. Pembentukan kepribadian merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, dan pendidikan. Faktor genetik yakni potensi bawaan sejak lahir yang mempengaruhi temperamen dan kecenderungan perilaku individu.
Faktor lingkungan yaitu pengalaman hidup, interaksi sosial, budaya, dan pendidikan yang membentuk cara seseorang itu berpikir, merasa, dan bertindak. Dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Proses pembelajaran formal dan non-formal yang memberikan pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai yang membentuk kepribadian individu tersebut. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya sistematis untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sosial pada individu. Tujuannya adalah membentuk generasi muda yang memiliki karakter yang kuat, bertanggung jawab, dan berintegritas. Lantas, bagaimanakah hubungan antara pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter? Pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian. Melalui pendidikan karakter, individu diajarkan untuk 1. Mengenal diri sendiri, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri, serta nilai-nilai yang diyakini individu tersebut. Yang kedua, yaitu berinteraksi dengan orang lain, seperti membangun hubungan yang positif, menghargai perbedaan, dan juga bekerja sama. Dan yang ketiga, yaitu memecahkan masalah, seperti mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab atas tindakan, dan menghadapi tantangan dengan bijak. Dan yang terakhir yaitu menjadi warga negara yang baik, dengan cara berkontribusi pada masyarakat dan juga menjaga lingkungan. Adapun implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu memahami hubungan antara pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter memiliki implikasi yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah 1. Integrasi nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek pembelajaran, jadi bukan hanya sebagai mata pelajaran tersendiri. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa, termasuk kognitif, afektif, dan skimotorik. Dan yang ketiga, yaitu peningkatan kompetensi guru. Jadi, seorang guru itu perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam mendidik karakter siswa, seperti kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, intelektual, dan juga profesional. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat, yaitu bagaimana sekolah perlu bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter siswa. Berdoa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak video saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.